Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Kania dengan NIM A2.2000061 dari kelas Teknik Informatika 4A. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian subnetting. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah Jaringan Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mencari network ID, IP broadcast, IP host pertama, IP host terakhir, network selanjutnya, jumlah IP address, subnet mask dari IP yang pertama 192.168.1.55/28, yang kedua 192.168.1.37/29, dan yang ketiga 192.168.1.88/27. Yang pertama akan saya bahas yaitu 192.168.1.55/28. Nah, 28 di sini yaitu prefix-nya. Lalu kita lihat di tabel ini ada berbagai jenis-jenis prefix, lalu ada jumlah IP dan subnet mask. Kita kasih tanda dulu, ini prefix-nya 28. Nah, 28 ini berarti kalau kita masukkan ke angka 10 itu satunya sebanyak 28 dan sisanya untuk mencapai 32 itu ada 4, berarti nolnya itu 4. Lalu kita dapat simpulkan bahwa subnet masknya itu 255.255.255.240. Sudah tertera juga di dalam tabel. Lalu selanjutnya kita akan mencari network ID dan juga network selanjutnya. Nah, kita ingat dulu rumus yang ini. Jadi kita kelipatan 16 dulu. Jadi kan ini di tabel ada 16 kali 2 jadi 32, tambah 16 jadi 48, pokoknya itu kelipatan 16. Nah, untuk mencari network ID berarti ini kan oktet terakhirnya itu 55 yang di atas, berarti 55 itu ada di antara angka mana? Yaitu ada di antara 48 dan 64. Berarti kita dapat simpulkan bahwa network ID-nya itu 192.168.1.48. Lalu network selanjutnya itu berapa? Yaitu 64. Jadi network selanjutnya yang didapat yaitu 192.168.1.64. Nah, selanjutnya kita akan mencari IP broadcast. Kita ingat rumusnya, untuk mencari IP broadcast itu adalah network selanjutnya dikurangi 1. Network selanjutnya itu oktet terakhirnya itu 64, berarti IP broadcastnya itu 63. Nah, lalu untuk mencari IP host pertama, rumusnya network ID ditambah 1. Network ID-nya itu 48, jadi IP host pertamanya itu 49. Lalu selanjutnya IP host terakhir, rumusnya IP broadcast dikurangi 1. Tadi kita sudah cari IP broadcastnya itu 63, berarti dikurangi 1 jadi 62. Lalu berapa jumlah IP address-nya? Jumlahnya itu 16, sudah tertera di dalam tabel. Cuman yang 14-nya saja yang usable karena diambil 2 itu untuk network ID dan IP broadcast. Lalu kita masuk ke IP selanjutnya yaitu 192.168.1.37/29. Kita lihat lagi tabelnya, kita kasih tanda berarti ini prefix-nya /29. Nah, lalu kita akan mencari subnet mask-nya, sama saja seperti yang tadi. Itu akan menjadi 248, jadi 255.255.255.248. Lalu kita mencari network ID dan network selanjutnya. Kita masukkan lagi rumusnya, berarti sekarang kelipatan 8, ada 8, 16, lalu 32 dan 40. Nah, oktet akhirnya itu 37 masuk ke antara di mana? Berarti di 32 dan 40. Berarti kita masukkan network ID-nya itu .32 dan untuk network selanjutnya .40.
Nah, untuk IP broadcast sama saja rumusnya network selanjutnya dikurangi 1 berarti jadi 39. Lalu IP host pertama, network ID-nya ditambah 1 jadi 33. Dan IP host terakhir itu IP broadcast dikurangi 1 jadi 38. Nah, untuk jumlah IP address-nya itu berapa? Tadi kan di tabel udah jelas 8, tetapi yang usable-nya itu 6. Sama seperti tadi, yang duanya itu untuk network ID dan IP broadcast. Lalu yang terakhir ada IP 192.168.1.88/27. Sama saja kita lihat dari tabel, kita kasih tanda berarti yang /27. Kita cari subnet mask-nya itu, ujungnya bakalan 224. 27 ingat kembali tadi berarti yang satunya itu ada 27 dan untuk mencapai 32 itu nolnya itu berarti ada 5, berarti ada 5. Nah, untuk network ID dan network selanjutnya kita berarti kelipatan dari 32. Jadi network ID-nya itu 88 itu ada di antara 64 dan 96. Berarti network ID-nya itu .64, network selanjutnya .96. Lalu untuk mencari IP broadcast, yaitu rumusnya network selanjutnya dikurangi 1, berarti jadi 95. Dan IP host pertamanya itu network ID ditambah 1, jadi 65. IP host terakhir itu IP broadcast dikurangi 1, tadi 95 berarti jadi 94. Nah, untuk jumlah IP address-nya itu sudah tertera di tabel yaitu 32, tetapi yang usable itu 30. Sama saja seperti tadi, yang duanya itu dipakai untuk network ID dan IP broadcast. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.